Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan bahas mengenai kegalauan bagi orang awam, bagi pemula, orang umum yang tidak begitu paham mengenai kelistrikan, apalagi PLTS. Dan ini adalah hasil konsultasi dengan seorang profesor ITB dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika yang pegiat PLTS. Jadi informasinya ya lumayan bisa dipercaya lah ya. Meskipun ini hanya patokan umum. Nah, jadi kalau Anda termasuk yang masih galau mengenai PLTS, apakah cocok nih dipakai di rumah? Mari kita lihat, kita simak video ini. Misalkan pertanyaannya PLTS ini bisa apa aja? Kemudian jenis-jenisnya yang ada seperti apa sekarang ini? Biayanya berapa? Kemudian ingin lihat contohnya seperti apa. Nah, jadi kita akan bahas beberapa patokan. Sekali lagi, video ini bagi orang awam dan ini hasil konsultasi dari seorang pegiat PLTS yang informasinya bisa dipercaya. Oke, mari kita mulai dengan contoh kasus yang cocok untuk penggunaan PLTS di rumah. Nah, misal nih, sebuah rumah tagihan listrik bulanannya ingin dikurangi. Kemudian listrik PLN di rumahnya sering mati, sehingga bisnisnya, pekerjaannya, kenyamanannya, hobinya, akuariumnya, ikan koinya, atau mesin es krimnya, atau mesin fotokopi, atau mesin lasnya terganggu, konsumennya terganggu, servernya terganggu, internetnya putus, CCTV, nah yang kayak gitu ya. Kemudian penggunaan listrik di siang hari sangat tinggi, padahal siang hari banyak energi matahari. Kemudian ada juga rumah yang ingin keren, ingin ke energi baru dan terbarukan, khususnya energi surya. Nah, ini adalah beberapa kasus yang kemungkinan besar akan cocok ya mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan PLTS. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Saya orang awam, tidak terlalu paham urusan listrik. Tapi saya ingin tahu lebih banyak mengenai PLTS untuk rumahan. Bukan untuk industri, bukan untuk pabrik ya, jadi skala rumahan. Nah, pilihannya apa saja yang ada? Khususnya yang praktis dan mudah bagi orang awam nih, yang tidak terlalu paham urusan listrik. Ini nih, ada ringkasan patokan bagi orang sibuk. Jadi orang sibuk nontonnya nggak bisa lama, hanya sampai tabel ini saja. Oke, mari kita lihat yang pertama ini yang off-grid. Jadi semuanya memang off-grid ini, tetapi yang 3 di bawah ini off-gridnya disambungkan ke listrik di rumah. Jadi bisa seolah-olah terintegrasi seperti itu ya, meskipun bukan on-grid. Kalau yang on-grid, udahlah lupakan aja, itu banyak ribetnya. Sekarang yang off-grid memang benar-benar terpisah. Daya perkiraannya ya sekitar 300 watt. Bisa mulai dari 5 watt ya sampai 300 sampai 400 begitu. Karena di sini juga perkiraan. Nah, tegangan baterainya biasanya bekerja di sekitar 12 volt. Bisa aja kurang ya, bisa di 3,7, di 3,2 atau kelipatannya. Nah, perkiraan biayanya berapa? Ya, sekitar 5 juta. Tentu saja namanya juga sekitar ya, bisa mulai dari 15.000 sampai 5 juta, 6 juta. Ya, itu tergantung nanti ya, banyak faktornya. Tergantung wattnya juga. Nah, yang kedua ini off-grid yang COS, change over switch. Pakai cam starter atau engkol ya, untuk berpindah-pindah antara PLTS dengan listrik di rumah, listrik PLN. Daya perkiraan sekitar 500 watt dan tegangan baterai masih di 12 volt.
Perkiraannya berapa? Ya di sekitar 15 juta, bisa 5 juta, bisa 20 juta, bisa ya, tergantung banyak faktornya. Tapi ini untuk patokan aja. Yang ketiga, yang off-grid dan ATS, ada Automatic Transfer Switch, jadinya kayak UPS nih. Dan dayanya di sekitar 3000 watt ya, jadi ini ekuivalen lah kurang lebih dengan listrik PLN 2200 atau 3500. Baterainya PLTS-nya tegangannya di 24 volt. Perkiraan biayanya sekitar 50 juta rupiah. Ya, yang 30 juta bisa, 40 juta bisa, 60-70 juta bisa juga ya. Tergantung nanti, karena ini juga sekitar 3000 watt. Kemudian yang canggihnya nih, yang mendekati ideal adalah off-grid yang ATS ya, Automatic Transfer Switch, yang bisa kayak UPS. Itu dayanya 5000 dan lebih gitu ya, bisa 5000 atau 6000, 10000 dan seterusnya. Tegangan baterainya di 48 volt atau yang lebih canggih di 96 volt. Ini dikali 2 nih ya, naik. Nah, berapa perkiraan biayanya? Ya, bisa di atas 100 juta. Jadi kalau yang 5000-an watt itu di sekitar 100-110 jutaan. Garis besarnya adalah PLTS itu kurang lebih beli pulsa untuk 8 tahun. Itu aja ya patokan yang tidak ditulis di sini. Oke, mari untuk orang yang tidak sibuk, kita lanjutkan videonya. Nah, kita mulai dengan PLTS yang praktis dan mudah untuk menjawab pertanyaan 1. Ini bagi orang yang ingin lebih tahu detail. Kita akan mulai ya dengan tipenya dulu. Jadi tipe pertama adalah PLTS off-grid yang terpisah dari PLN dan independen, benar-benar terpisah ini. Jadi di rumah ada listrik PLN tapi ada juga PLTS, begitu masing-masing. Kemudian yang kedua adalah PLTS off-grid yang ada ATS-nya. Automatic Transfer Switch yang sinkronus di sini ya. Kita sebut sebagai auto switch karena pencatu daya bisa berpindah-pindah. Mirip dengan UPS, Uninterruptible Power Supply. Jadi pencatu daya rumah itu bisa berpindah-pindah antara PLTS dan PLN tanpa disadari oleh peralatan listrik rumah. Saking lembutnya, saking halusnya perpindahannya. Ya, nanti ada yang sinkronus, ada yang zero crossing. Kalau tidak sinkronus atau tidak zero crossing, itu tanggung ya, bisa merusak. Jadi kita hanya bicara yang sinkronus saja, yang zero crossing, perpindahan antar PLTS dan PLN-nya. Nah, jadi sebagaimana penggunaan UPS di rumah, kita tidak perlu izin kepada siapapun ya, kepada PLN, kepada Kementerian ESDM tidak perlu. Karena itu di dalam rumah kita. Kemudian yang ketiga adalah PLTS on grid. Ini harus ada perizinan, harus mengganti meteran dengan ekspor import. Udahlah, lupakan saja, ini ribet ya. Jadi kita fokus kepada yang off grid saja. Cuma nanti apakah independen atau nanti akan diintegrasikan dengan auto switch itu. Nah, kalau begitu kita akan mulai nih dengan pertanyaan yang kedua. Bisa apa saja PLTS off-grid terpisah itu? Biayanya sekitar berapa? Yang ini terpisah ya, independen, tidak digabung dengan listrik rumah. Nah, jadi PLN tetap menjadi pencatu daya utama di rumah, sementara PLTS adalah untuk sumber listrik tambahan. Biasanya untuk hal-hal yang tidak kritis, penerangan tambahan misalkan ya, atau untuk hal-hal lain di siang hari, kipas angin misalkan, atau AC kecil begitu. Andai PLTS-nya habis daya, baterainya habis, misalnya ya karena kemarinnya siangnya tidak terisi baterainya karena hujan seharian, maka gangguannya bersifat minor karena kipas gak nyala misalkan ya, atau lampu tambahan gak nyala, tidak berdampak mayor ya, tidak berdampak besar. Nah, ini contohnya nih. Contoh yang 2A yang paling praktis adalah lampu penerangan tenaga surya.
Bisa lampu pekarangan, lampu jalan, dan masing-masing lampu adalah PLTS yang terpisah. Jadi kalau punya 10 lampu berarti punya 10 PLTS terpisah karena di dalam lampu itu komplit. Nyala dan mati bisa diset otomatis tergantung keberadaan sinar matahari. Kalau malam-malam nggak ada sinar matahari, si lampu bisa nyala otomatis. Daya praktisnya bisa mulai dari 5 watt ya, sampai bisa sekitar 300 watt. Harga yang 5 watt 15 ribuan, kalau yang 300 watt bisa 5 jutaan. Ketahanan bisa 5 tahun atau lebih ya, kalau beruntung bisa sampai 10 tahun, belasan tahun juga bisa. Nah, ini nggak ada ribetnya nih, nggak ribet ya, pemasangannya bahkan bisa lebih mudah dari lampu biasa. Kalau lampu biasa, lampu PLN, kita harus narik kabel. Tapi kalau lampu PLTS tinggal ditancepin aja di tengah taman misalkan, itu sudah nyala otomatis di malam hari. Nah, kemudian kalau baterainya kosong, siang harinya hujan atau mendung seharian, ya lampunya mati aja. Biasanya ada remote-nya gitu, jadi bisa di override ya, bisa dinyalakan atau dihidupkan baik siang atau malam secara manual melalui remote. Ini contoh di toko hijau, ini juga di toko hijau ya, karena hijau atau oranye ya harganya kurang lebih sama segini. Nah, sekarang kita contoh 2B nih. Ini adalah contoh PLTS off-grid terpisah untuk pengenalan atau pembelajaran. Jadi untuk mengenal PLTS yang sesungguhnya. Jadi ada komponen-komponennya. Nah, ini sama-sama kurang lebih untuk penerangan tambahan. Bisa di rumah untuk di pekarangan, bisa di ladang, bisa di kebun, di lapang, di kolam, di taman, di gubuk, di pondok, di villa, bungalow, kolam, gudang, di hutan. Nah, ini bisa karena ini terpisah dari PLN, jadi bisa di mana saja asal ada sinar matahari. Penggunaannya untuk beban-beban ringan seperti charger HP, kipas angin, ya dayanya juga di bawah 300 watt begitu ya, karena sistemnya baterai DC 12 volt seperti aki motor, aki mobil seperti itu ya. Nyala mati bisa dibuat otomatis, malamnya nyala misalkan atau manual. Kemudian daya praktisnya ya di sekitar 50 watt sampai 1000 watt. Nggak bisa nih lebih dari 1200 watt karena kalau 1200 watt maka dengan tegangan kerja 12 volt arusnya sekitar 100 ampere, itu sulit banget menghandlenya. Dengan kabelnya harus besar-besar yang 100 watt itu. Ya, yang 35 mm persegi misalkan. Kayak kabel mesin las. Repot ya. Mahal jadinya keseluruhannya. PLTS 12 volt off-grid terpisah ini harganya di sekitar 2-15 juta. Ketahanan bisa 10 tahun lebih ya, terutama baterai kalau yang menggunakan LiPo 4. Nah, kemudian jika baterai kosong, maka PLTS tidak memberikan daya, dia hanya standby saja, menunggu terisi dayanya oleh energi matahari. Nah, elemen utama PLTS 12 volt ini, misalkan ya kita asumsikan yang 500 watt continuous atau 1000 watt peak ini, panel surya yang 1000 watt peak itu sekitar 6 juta. Yang SCC ini, Solar Charge Controller, pilih yang MPPT, Maximum Power Point Tracker. Jadi bukan PWM. Kalau ini tidak efisien, lupakanlah ini. Mendingan MPPT. Apalagi kalau panel suryanya yang kerjanya voltasenya di atas 30. Kita bekerja di 12 volt. Jadi ya 18 volt atau lebih dari 50%, sekitar 60% energinya terbuang. Kalau pakai PWM, Pulse Width Modulation ya, mendingan pakai yang MPPT ini. Anggap kita tegangannya 60 ampere. Jadi daya kerjanya 60 kali 12, 720 watt di sekitar itu ya. Dan SCC-nya itu harganya di sekitar 1 juta. Kemudian baterainya LiPo 4 ini yang 12 volt, 100 ampere hour, itu harganya sekitar 5 juta. Ini jenis terbaik. Ada ya baterai VRLA misalkan ya, lead acid gitu, kayak baterai untuk ATV ya, motor listrik seperti itu, tapi tidak disarankan. Ini sajalah sekarang ya,
baterai yang modern yang bisa tahan sampai 15 tahun atau lebih kalau penggunaannya bijaksana. Nah, kemudian inverter ini yang mengubah daya 12 volt menjadi 220 volt ya, tegangan PLN di 500 watt continuous itu pure sine wave itu di sekitar 1 juta. Ya, yang 500.000 juga ada, tapi kita sarankan yang seperti inilah. Dan yang toroid yang lebih baik itu harganya lebih mahal lagi, di sekitar ya di atas 2 juta, 3 juta begitu. Jadi ya itulah anggarannya. Kalau kita jumlah-jumlahkan ini semua, ya harganya mendekat-dekat ke 15 juta. Ini nih contoh-contohnya tuh, ada yang tinggal beli paket udah lengkap nih. Cuma memang ini akinya atau baterainya itu yang jenis lead acid ya, jadi usianya paling di sekitar 5 tahun gitu udah lemah. Kalau yang LiPo 4 itu naik ya harganya sehingga ininya juga naik. Oke, ini juga kemudian nih di toko oren ini ada yang jualan paket nih, cuma baterainya belum termasuk. Kalau baterainya LiPo 4 ya ditambah 5 juta udah 10 juta ya. Oke, ini bagi yang ingin mencoba yang off-grid, sistem 12 volt, dayanya di sekitar 500-an. Nah, ini juga nih, continuousnya malahan disarankannya hanya 240 watt saja. Ya. Oke, itu adalah PLTS yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar lampu yang dibungkus langsung jadi. Ini kerumitannya bertambah, keribetannya bertambah. Oke, nah pertanyaan ketiga sekarang, bisa apa saja sih PLTS off-grid yang ATS, yang automatic transfer switch, yang continuous ya. Kalau tidak continuous, tidak sinkronus, tidak zero crossing itu janganlah, tanggung ya. Jadi kalau yang itu masih manual cost and call, kayak kita pindahkan secara manual ke PLTS atau ke PLN. Jadi kalau kita bicara ini yang sudah otomatis berpindah-pindahnya. Biayanya sekitar berapa? Oke, yang bisa dilakukan oleh off-grid ATS ini bisa menghemat tagihan PLN, bahkan bisa 0 rupiah per bulannya. Ya, asalkan daya terpasangnya minimal 2 kalinya dari daya yang terpasang saat ini. Kalau misalkan dayanya terpasangnya 2200, ya minimal di 5000 watt peak begitu ya sistem PLTS-nya. Bisa 0 rupiah, PLN jadi backup saja. Pencatu daya utama bisa dipilih PLN atau PLTS, tergantung. Tapi yang kami sarankan kalau sudah bekerja di off-grid ATS ini, ya PLTS lah yang utama. Kalau baterainya kosong baru PLN sebagai backup, begitu ya. Nah, kemudian elemen pentingnya selain PLTS-nya sendiri adalah ATS ini ya, automatic transfer switch, dan kita bicara yang sinkronus dan atau zero crossing. Jadi perpindahan pencatu dayanya dari PLN ke PLTS atau sebaliknya itu tidak terdeteksi oleh komputer, oleh TV, oleh modem, itu mereka tidak mendeteksinya saking cepatnya dan lembutnya perpindahannya. Kemudian yang ATS yang non sinkronus, wah itu tanggung, dapat merusak ya peralatan karena ada jeda. Jadi alatnya rusak, mendingan yang cost and call sekalian, yang cam starter sekalian aja yang manual, 60 ribuan sudah cukup daripada ATS yang non sinkronus. Nah, sekarang kita lihat nih ya, sistem 24 volt naik ya, tadi sistem 12 volt yang masih praktis dan mudah. Harga 20 sampai 60 juta di sekitar itu. Ketahanan bisa 10 tahun atau lebih karena biasanya yang paling cepat rusak adalah baterai. Kalau baterainya kita menggunakan LiPo 4 bisa aman, bisa di atas 10 tahun ya. Nah, kemudian elemen utama dari PLTS 24 volt ini, misalkan kita ambil yang 3000 watt, panel suryanya 3000 watt peak itu sekitar 18 juta. SCC-nya tentu saja harus MPPT ya, kemudian ada inverternya, low frekuensi, ini toroid pakai trafonya, dia hybrid, ada ATS-nya, dan bersifat UPS. Nah, jadi ini satu peralatan, tidak ribet, karena di dalam sudah mengandung banyak komponen. Nah, yang 100 ampere itu harganya di sekitar 7 juta. Jadi ini sudah menghemat kerumitan ini, karena dalam satu perangkat.
Baterai ini LiPo 4 24 volt yang 200 ampere hour. Jadi 2 kali 100 ampere hour. Itu sekitar 20 juta ya. Kemudian untuk install ini ya baja ringan, kabel, MCB, mini circuit breaker, kemudian SPD arrestor ya. Surge protective device arrestor untuk anti petir, wattmeter, voltmeter itu kurang lebih 3 juta. Nah, kalau kita jumlah-jumlahkan sekitar 60 juta itu ya. Nih, ini contoh nih. Ini yang 1500 watt nih. Di toko hijau. Dia menawarkan di 23 jutaan ya, tapi wattnya segini. Yang tadi 3000 ya yang barusan didiskusikan. Kemudian ada juga nih, ini juga menawarkan 33 juta, malah ini hanya 1000 watt. Ya, karena sangat beragam ya PLTS itu. Jadi yang kami sarankan yang barusan itu di sekitar 60 juta itu desainnya bisa hidup sampai di atas 10 tahun. Jadi bisa kembali modal lah kalau kita modalnya itu di 8 tahun ya BEP-nya. Oke, nah sekarang kita kasih nih yang paling mantap nih ya. Sistemnya 48 volt. Ini yang paling umum nih. Serius ini. Jadi kami juga di rumah sudah menggunakan yang ini. Agak rumit tapi nyaman ya. Jadi PLN hanya untuk backup aja. Harga di atas 100 juta. Ketahanan bisa 10 tahun atau lebih. Kalau kita lihat elemen utama dari PLTS 48 volt ini yang 5000 watt, itu panel suryanya sekitar 27-30 juta. Kemudian SCC-nya yang terpisah nih ya, MPPT 48 volt, 100 ampere ini ya, ada salah tulis, itu sekitar 4 juta. Baterainya ini kita menggunakan 4 ya, yang 48 volt. Nah ini baterai ini paling mahal nih, 60 juta. 2 kalinya dari panel suryanya. Ini elemen yang paling mahalnya nih ya. Kalau 3 berarti cuma 45 juta nih. Kemudian inverternya yang low frekuensi, yang toroid, yang soft start ya. Karena ketika menyalakan inverter ini kadang baterainya protek ya, baterainya malah mati. Jadi harus ada yang soft startnya ya fiturnya. Yang 5000 watt itu sekitar 8 juta. Jadi ini bisa ekivalen dengan listrik PLN, bisa untuk ngelas dan lain-lain. Kemudian ada ATS sinkronusnya. Ini sekitar 5 juta. Ini yang zero crossing atau yang non zero crossing, pokoknya sinkronus ini bolak-balik PLN, PLTS itu tidak terdeteksi oleh komputer. Komputer tidak restart ya. Ini yang nyaman, apalagi kalau dayanya lebih dari ini ya. Yang 10.000 watt, misalkan 7.000 watt, itu tinggal menaikkan saja ininya ya, panel suryanya. Biasanya MPPT-nya sudah 100 ampere ya. Jadi bisa bertumbuh begitu. Nah, kemudian hal-hal lain untuk menginstal ya, ada baja ringan atau aluminium yang lebih mahal, ada kabel-kabel, MCB, SPDA, arrestor ini, wattmeter, voltmeter, dan lain-lain berbagai macam. Aspek keamanan dan kenyamanannya itu kalau dihitung-hitung ya di atas 100 juta. Semakin besar watt peak-nya ya sistemnya, tentu saja ini harganya semakin mahal. Tapi kalau tadi ya untuk bisnis gitu, ada mesin fotokopi lah, ada mesin es krim, ada mesin las, begitu ada bisnis ikan koi, ikan nila, sistem RAS misalkan ya, recirculating aquaculture system misalkan, itu gak boleh mati. Nah itu jadi lebih menarik dibandingkan dengan menggunakan genset. Genset itu lama startnya ya, kemudian harus beli BBM, dan kemudian bau ya, ada asapnya begitu, polusi, berisik lagi. Jadi kami juga dulu menginstal yang sistem seperti ini karena asalnya harus listriknya tak boleh mati gitu ya, ada keperluan bisnis. Akhirnya kita putuskan beli PLTS daripada genset ya, lebih nyaman. Jadi sekarang udah lebih dari setahun kita merasa nyaman ya dengan menggunakan sistem yang seperti ini.
Kalau kita lihat nih ya, ini contoh-contoh nih, ada nih yang sudah siap, tinggal dipanggil saja, banyak di YouTube begitu ya, di Lokapasar, di online shop yang menjual ini. Tinggal pilih-pilih saja. Oke, kita simpulkan keseluruhannya. Untuk keperluan rumah tangga normal, PLTS memang perlu modal besar. Kurang lebih perlu seperti mengeluarkan bayaran listrik bulanan untuk 8 tahun. Kalau lebih dari 8 tahun itu kurang lebih balik modal ya, jadi untung gitu. Kemudian PLTS ini bisa unggul untuk keperluan di rumah dibandingkan genset atau PLN saja. Kalau di rumahnya perlu listrik yang tidak pernah mati. Misalkan ada aquacultur ya, akuarium. Perlu untuk aerator, untuk pompa, untuk UV, dan lain-lain ya, ikan koi, ikan nila, lele, dan sebagainya. Sistem biofog atau sistem RAS. Bisnis kuliner kritis, misalkan ya pesanan tak boleh busuk, listrik, ada mesin es krim, dan lain-lain. Pesanan banyak, ya tak boleh mati listrik, genset, ya tadi itu ya, berisik, kemudian polusi, harus beli BBM, boros, dan lain-lain. Kemudian ada alat elektronik, alat listrik, alat IT yang harus nyala 24 jam. Ada server, ada CCTV misalkan ya, yang nggak boleh mati. Ada sistem internet, RT/RW-net, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau yang penggunaan daya listrik besar di siang hari, ya, rumah merangkap bengkel, kantor, kursus, dan lain-lain. Nah, itu bisa menggunakan PLTS. Bahkan baterai yang elemen termahalnya bisa dikurangi karena ya kan untuk siang hari saja. Gitu ya. Jadi siang hari rata-rata banyak energi matahari. Jadi baterai bisa sedikit saja. Nah, kemudian PLTS ini semakin lama alat-alatnya semakin murah. Ya, yang paling mahalnya baterai semakin murah, panel surya juga semakin murah. Sementara kita tahu kalau PLN kan semakin mahal ya, semakin hari dinaikkan terus begitu. Jadi penghobi PLTS itu ya makin gaspol, makin bersemangat. Oke, gitu saja. Ini videonya agak panjang, tapi ada opsi untuk yang versi pendeknya. Intinya adalah ya, kalau bagi pehobi, mau mahal, mau murah, pokoknya keren, pokoknya puas, begitu ya. Tapi kalau yang bisnis harus mempertimbangkan ini. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.